Jumpa lagi dengan saya saudara di Bung Karno The Other Stories. Sahabat Soekarnois, sekarang saya ingin menceritakan kisah tentang bagaimana bahwa tentara sekutu itu juga tidak semuanya memusuhi Bung Karno. Nah ini ada kisah. Karena ketika Jepang kalah menyerah, sekutu kembali mendarat ke tanah air kita. Disitulah Nika, tentara Belanda, membonceng bersatu dengan sekutu dengan tujuan mencengkeramkan kembali kuku-kuku imperialismenya dan berniat untuk kembali berkuasa di Indonesia. Tentu saja Indonesia yang ketika itu sudah diproklamasikan kemerdekaannya tahun 45. Ini kejadian tahun 46 sebelum Soekarno dan kabinetnya berpindah atau memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Nah, kisah itulah yang ingin saya tuturkan. Jadi pada suatu hari Soekarno ingin berobat ke dokter pribadinya. Dokter pribadi Soekarno bernama Dokter Soeharto. Ya, tapi ini bukan Soeharto yang presiden kedua, bukan. Dokter Soeharto itu adalah dokter pribadinya Bung Karno yang alamat prakteknya di Jalan Keramat 128. Jadi kalau Anda melintas Jalan Keramat Jakarta Pusat, ada klinik 128, itu dulu kediamannya Dokter Soeharto, dokter pribadinya Bung Karno. Sementara Bung Karno tinggalnya tidak jauh, dia kan dari Pegangsaan ya, sekarang ada monumen Tugu Proklamasi. Jadi relatif tidak jauh. Nah, hari itu ketika Soekarno ingin berobat, karena Soekarno kan memang sudah menderita gejala malaria sejak dibuang di ND, kemudian dibuang juga ke Bengkulu gitu ya, sehingga kondisi fisiknya kadang-kadang malarianya kumat. Dia hendak berobat ke Dokter Soeharto. Saat dia sudah mau berhenti di depan dokter praktek Dokter Soeharto, sejumlah tentara sekutu langsung menyergap. Mereka menodongkan senapan bayonet. Ya, senapan bayonet, senapan laras panjang yang ujungnya ada kayak tombak gitu ya. Itu disebut bayonet. Mereka mengarahkan senapan bayonet tadi ke arah mobil Bung Karno dan meminta Bung Karno keluar. Perintahnya adalah keluar dengan tangan di atas atau tembak di tempat. Nah, itu geger sekali, sehingga sontak semua rakyat menonton, termasuk Dokter Soeharto. Dokter Soeharto pun keluar, cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena tentara sekutu sudah bersiap menodongkan senapannya ke arah mobil yang di dalamnya ada Presiden Soekarno. Dalam usia Indonesia baru merdeka belum ada setahun, gitu ya. Ini kejadian nyata di Jalan Keramat. Nah, tidak jauh dari peristiwa tadi itu ada tempat praktek tabib ser. Nah, tabib ser ini buka tokonya juga di Jalan Senen ya, di Jalan Senen Raya, tidak jauh dari lokasi praktek Dokter Soeharto. Nah, saat itu tabib ser ini mendengar kegaduhan di depan praktek Dokter Soeharto. Saya kira zaman waktu kan masih lengang, cukup sepi, sehingga cukup ketahuan ketika ada kegaduhan antara Keramat Senen itu cukup dekat. Nah, saat itu ada beberapa tentara sekutu yang berasal dari India dan kebetulan mereka umumnya Muslim, gitu ya. Nah, seketika tabib ser mengajak mereka untuk menyelamatkan Soeharto. Dan entah karena mereka memang merasa dekat dengan tabib ser, atau memang mereka juga merasa mengakui kemerdekaan Indonesia, walaupun mereka itu ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga status quo di negara Indonesia, tapi pasukan sekutu berasal dari India yang beragama Muslim tadi langsung mendekati ke arah kerumunan keributan yang ada di Jalan Keramat di depan rumah praktek Dokter Soeharto. Nah, seketika berhadapan-hadapanlah tentara sekutu yang notabene kelompok Muslim pembela yang akan membebaskan Soekarno dengan tentara sekutu Eropa yang hendak menghabisi Soekarno, atau paling tidak menangkap hidup-hidup orang yang dianggap sebagai musuh nomor satu sekutu ketika itu. Nah, tentu terjadi pertegangan yang luar biasa.
Dan alhamdulillah tentara sekutu asal Eropa tadi cukup ngeper, takut ya dengan para tentara sekutu dari India Muslim tadi, sehingga mereka dengan sumpah serapah diminta untuk mundur atau mereka baku tembak. Akhirnya mereka mundur pelan-pelan, dan ketika mereka sudah kami jauh, buru-buru Dr. Soeharto membuka pintu mobil dan menjemput Soekarno untuk dibawa ke dalam, gitu ya, dan akhirnya dijaga. Seketika Soeharto mengobati, masih dalam pengawalan tentara India Muslim, dan tidak pulang menggunakan jalan dan kendaraan yang sama. Singkat kata, Soekarno menghilang. Jadi dia tidak keluar dari depan, tapi keluar lewat belakang dan bisa kembali. Akhirnya ketika sore, tentara sekutu menunggu dari kejauhan, gitu ya. Kok nggak keluar-keluar gitu ya. Sementara tentara Muslim yang dibawa oleh Tabib Sher tadi sudah mulai kembali ke tempatnya, dan akhirnya mereka nggak mendapati Soekarno di dalam lokasi dokter praktek Dr. Soeharto, Jalan Keramat 18 maupun di dalam mobil. Dan kemarahan mereka pun dilampiaskan dengan cara membabi buta, menembaki mobil dan menusuk-nusuk ban dan merusak mobil Soekarno yang ada parkir di depan klinik Keramat 128. Dan Anda tahu, sahabat Soekarnois, akhirnya mobil itu diderek oleh Tabib Sher yang sangat baik hati waktu itu, diderek kemudian diperbaiki juga oleh Tabib Sher, dan dikelak kemudian hari akan dikembalikan juga ke Jalan Pegangsaan di kediaman Bung Karno, yang kemudian pada saat itu ketika mobil sudah selesai diperbaiki dan diantar kembali ke rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan, Soekarno sudah nggak ada di sana karena Soekarno sudah berada di Yogyakarta. Nah, ini sekilas cerita cukup menarik, heroik, dan agak bikin kita deg-degan. Apa yang terjadi kalau tidak ada Tabib Sher dan tidak ada pasukan sekutu yang berasal dari India yang notabene beragama Muslim, yang waktu itu mencegah pembantaian oleh Nika yang hendak membunuh atau menangkap Soekarno hidup atau mati. Sekian sahabat Soekarnois edisi hari ini, dan sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya. Jangan lupa tetap pantau Bung Karno The Other Stories, cantumkan pertanyaan untuk bisa kita bahas dan kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih, salam.